pertanyaan-pertanyaan atau post-test yang kemarin sudah diselesaikan oleh Bapak dan Ibu semua. Baik, Eka, Pak Made, Pak Agung, boleh kita mulai? Siap, mari. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta dan kompetensi ahli muda K3 konstruksi yang berbahagia, yang sudah mengikuti kegiatan kita selama 2 hari kemarin, dan ini adalah hari ketiga kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih dipertemukan hari ini, dan ini adalah hari terakhir kesempatan kita berinteraksi secara langsung di Zoom meeting, ya, berinteraksi secara langsung di Zoom meeting. Kalau nanti setelah ini masih ada interaksi, tentunya boleh saja Pak Eka, saya yakin, dan Pak Agung mungkin tetap berkenan untuk membantu konsultasi peserta, bahkan mungkin di luar ini ya, di luar konteks ini, saya yakin Agung, Pak Eka ini jiwanya jiwa dosen, jadi nggak ada mantan dosen ceritanya, nggak ada mantan guru, jadi sepanjang Bapak dan Ibu mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, mungkin sesuai dengan waktu beliau akan dibantu dilayani untuk memberikan jawaban kepada Bapak dan Ibu semua. Baik, pagi hari ini kita akan memulai dengan pembahasan post-test, ya, pembahasan post-test. Kemudian nanti berlanjut dengan pembahasan beberapa soal, beberapa pertanyaan yang sudah sempat Bapak Ibu ajukan di kolom chat dan sudah saya rangkum dan saya kirimkan ke Pak Eka. Dan mungkin nanti kalau masih ada waktu, kita akan bahas lagi hal-hal yang belum sempat ditanyakan, tetapi masih menjadi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu semua. Nanti di ujung hari kita, ya saya belum tahu, nanti kita atur waktunya, kita akan juga mengecek kesiapan peserta, kesiapan Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, persoalannya akan sangat teknis, ya. Jadi tidak lagi terkait dengan konten, tidak lagi terkait dengan materi, tapi terkait dengan teknis. Jadi misalnya apakah Zoom-nya bekerja dengan baik, ya, audionya, videonya terdengar dengan baik atau tidak. Jangan sampai nanti karena kendala teknis, uji kompetensinya nanti terkendala. Seperti misalnya sekarang Pak Galuh Resa. Di Pak Galuh Resa ini mungkin karena kepengen pakai virtual background, malah orangnya nggak kelihatan. Background-nya yang kelihatan, orangnya nggak kelihatan. Jadi seperti itu nanti akan kita coba jelas. Karena tentunya nanti kan harus tahu ya Pak Made ya, asesor ini bicara dengan yang mana ini? Ini Pak Made Sudarsana atau Pak Made Heriana atau apa ini? Jadi nanti dipastikan nanti pada saat uji kompetensi seluruh wajah terlihat dengan baik, ya. Jadi asesor pasti benar, oh saya betul berhadapan dengan Ibu Lita Hartati, saya betul berhadapan dengan Pak Muflis Masud dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, saya tidak membuang waktu lagi. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Eka untuk bisa memulai sesinya dan dibantu oleh Mas Wisnu. Silakan Pak Eka. Saya mohon izin sebentar keluar seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Eka, Pak Wisnu. Iya. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat Bapak semua, Ibu-ibu. Salam sehat selalu. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan nanti kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan juga untuk menghadapi proses uji sertifikasi yang akan dilakukan pada besok harinya, ya, lusa ya, mungkin ya. Jadi uji kompetensi ini sebenarnya, kalau saya boleh sedikit menjelaskan, ada beberapa metode, ya. Metodenya itu satu melalui portofolio, ya, portofolio. Kedua, nanti setelah portofolio, bila dirasakan kurang oleh asesornya, akan dilakukan proses wawancara. Nah, tahapan kita ini sekarang berusaha pada hari ini melengkapi portofolio yang kita miliki, ya. Karena judulnya ahli muda K3 konstruksi, usahakanlah portofolio, data-data kelengkapan dan keahlian kita di bidang K3 yang dikumpulkan, ya. Nah, atau yang pernah bekerja di dunia konstruksi, ya. Itu data-data itu, bukti-bukti itu
kita lengkapi ya. Kemudian berhubungan dengan materi yang hari ini yang kita pelatihan ini, BIMTEK ini, berarti nanti juga harus ada dilengkapi, mungkin dari pihak firma akan membuat sertifikat telah mengikuti BIMTEK. Nah, ini selama 3 hari. Itu salah satu juga pendukung ya. Kemudian juga dalam mengikuti pelatihan BIMTEK ini apa yang sudah kira-kira dikerjakan. Makanya kemarin kami berharap sudah mengerjakan, Bapak-bapak mengerjakan post-test ya, pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis ya, yang sudah dijawab oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, itu juga bisa sebagai pendukung untuk portofolio Bapak dari skill, dari ranah pengetahuan, knowledge. Jadi namanya kompetensi itu, kompeten itu dikatakan kompeten apabila seseorang mempunyai kemampuan di dalam ranahnya pengetahuan, memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya sesuai dengan skemanya, kemudian mempunyai kemampuan atau keahlian skill, ya berarti ditunjukkan dengan kalau pengetahuan sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, sertifikat pernah ikut webinar, sertifikat pernah ikut seminar ketiga, narasumber ketiga, atau sertifikat mengenai pekerjaan di konstruksi, ya itu untuk pengetahuan, kompetensi dan lain-lain ya. Atau surat tugas kita sebagai PLTEK, Pokja, PPK gitu, yang berhubungan dengan pengawasan pekerjaan itu juga itu dari pengetahuan kumpulkan. Kemudian dari post-test, dari ikut pelatihan BIMTEK ini ada hasil post-testnya ya, mengerjakan pengetahuan. Kemudian dari skill, kompetensi di skill keahlian. Berarti setiap kita bekerja di lapangan mungkin ada bukti foto-foto apa yang kita buat di lapangan, kita mengerjakan apa aja, job desk-nya gitu kan. Nah, itu skill ya. Kemudian nanti dari attitude sikap kerja selama kita bekerja, apa yang sudah dikerjakan, misal dokumen-dokumen kita, apa rapat-rapat yang dilakukan, segala macam itu juga dikumpulkan. Jadi salah satunya ini proses ini adalah untuk kelengkapan portofolio kita untuk ranah pengetahuannya. Ya. Nanti ranah skill, keterampilan dan sikap attitude itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa disiapkan ya untuk sesuai dengan bidang kerjanya atau pekerjaannya masing-masing. Nah itu kalau disebut kompeten itu harus tercapai semua ranah, 3 ranah itu ya. Nah, kemudian minimalnya berapa kebanyakannya sesuai dengan SKKNI. Jadi kalau ahli muda K3 konstruksi ini kan SKKNI-nya pernah mendengar SKKNI? Mohon maaf nih Bapak-bapak, Ibu. Pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum. Oh, belum pernah ya? Waduh, salah saya berarti ini. Kemarin waktu pelatihan awal harusnya dijelasin dulu ya. Maaf kalau gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini SKKNI ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya. Nah, coba saya share aja ya. Saya coba cari share biar nanti mungkin nanti asesornya nanyain. Saya khawatir asesornya nanyain ini nanti. Ini materi BIMTEK dasarnya apa gitu. Terus uji sertifikasi dasarnya SKKNI. SKKNI tahu nggak begitu? Waduh, kalau nanti tanya begitu bahaya. Ya. Untung asesornya Pak Agung udah jadi narasumber nih, jadi nggak ditanyain lah minimal sama Pak Agung. Kalau jadi Pak Eka. Kalau nggak mungkin diganti dengan yang lain ya. Iya. Saya usulin karena saya sebagai sekretaris LSP, Pak Agung diganti aja, jadi nggak jadi asesor. Iya, betul. Ya. Tapi begini Pak Eka, ya. Untuk yang SKKNI, saya pikir sudah ada ya di modul ya. Mohon Bapak Ibu sekalian lihat lagi di sampaikan. Karena memang dalam 2 hari kemarin beberapa kali sempat saya singgung juga mengenai SKKNI. Silakan dicek ya di modul tentang SKKNI ya. Ada ya di modulnya Pak Agung ya? Ada, khusus yang unit kompetensi itu ya, itu ada di situ tuh. Oke. Oh iya, salah sedikit Pak Eka sama Pak Agung. Mangga. Dari 10 SKKNI itu kemarin kan satu persatu sudah dijelaskan melalui materi ini ya, tayang ya.
Ya, betul. Itu bukunya ada nggak di browsing di mana ya? Saya kasih Pak, saya kasih share sekarang. Oh gitu, ya bukunya. Ya, ini untuk ke depan sih, untuk ke depan. Ya, betul. Bahan bacaan kalau pas lagi bengong-bengong kan saya udah pensiun soalnya. Main sama cucu Pak. Pak. Siap. Bukunya ini, ya Pak ya. Bukunya ya, ini saya share sekarang biar kita coba bahas ya. Siap. Oke, terlihat share saya? Ya, terlihat Pak. Oke. Bentar. Pak Eka, Bapak Ibu sekalian, di peraturan perundang-undangan ya, saya sudah sampaikan mengenai SKKNI, itu ada tulisannya Pak, di perundang-undangan. Ya. Di materi perundang-undangan ya Pak Gub. Pasti ada ini, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya. Sama juga unit kompetensinya, di mana yang ahli muda K3 konstruksi ini ada 10 unit kompetensi. Nah, minimal Bapak Ibu sekalian, mohon ini juga dihafal ya, nanti SKKN ini nggak ngerti lagi kepanjangannya apa ya. Begitu Pak Eka ya. Ya. Itu merupakan lampiran keputusan menterinya ya Pak ya? Ya, bukan lampiran nih Pak, keputusan ya, keputusan Menteri Kemnaker ya. Nomor 350 tahun 2014 ya Pak ya. Oh iya. Yang ini ya, yang tayang ini ya. Ya, ada di modul saya di peraturan ya, peraturan perundangan K3 konstruksi. Baik. Terima kasih Pak. Saya jelaskan ya Pak. Siap. Jadi di Indonesia ini ya, untuk tenaga kerja itu kan urusannya adalah Kementerian Tenaga Kerja nih ya. Nah, kemudian tenaga kerja mengeluarkanlah bahwa setiap tenaga kerja atau yang jabatan yang ada di Indonesia itu harus punya standar kerja gitu ya. Punya standar kerja gitu. Jadi kalau saya bilang saya ahli jalan gitu ya, udah kerja di PU PR Bina Marga sekian tahun gitu. Itu buktinya mana gitu ya, buktinya mana, berdasarkan apa Anda bisa mengatakan bahwa Anda ahli jalan. Nah, itu harus melalui uji sertifikasi kan, uji sertifikasi. Nah, uji sertifikasi tentu ngujinya pakai standar sebagai ahli jalan misalnya, atau sebagai orang ahli K3. Nah, standarnya apa? Standarnya adanya di SKKNI ini ya. Nah, di SKKNI ini ya, gitu ya. Sebentar, saya bisa coret-coretnya di sini. Oh ya, bisa nih. Bisa ya. Nah, standarnya adalah Seniornya dong Pak Eka. SKKNI ini ya. Jadi standar kita bekerja, setiap jabatan yang ada di Indonesia ada yang namanya SKKNI. SKKNI itu ini ya. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini kita sebut dengan SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Suara saya jelas Pak? Terdengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, jelas. Jadi SKKNI ini digunakan ya untuk sebagai acuan kemampuan ya, kompetensi seseorang terhadap bidang jabatan yang mau diambilnya. Jadi sertifikasi kompetensi kan menunjukkan kemampuan ya. Saya ahli K3 gitu. Nah, standar pengujiannya pakai SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Yang berhubungan dengan kita, bidang kita sekarang ini adalah K3 ini, K3 konstruksi ya. Nomornya berarti nomor 350 tahun 2014 ya. SKKNI ini pembuatannya sudah melalui beberapa tahap lah ya dari dibuatnya ya. Jadi kalau ditanya SKKNI untuk ahli K3 konstruksi ini apa Pak? SKKNI nomor 350 tahun 2014. Ini bisa Bapak-bapak download. Tapi kalau susah download nanti saya share aja ini ya, bisa saya share
Kemudian di dalam SKKNI K3 konstruksi ini itu nanti terbagi jelas ahli K3 konstruksi itu menurut SKKNI itu levelnya dibagi berapa tingkatan ya. Ternyata dari SKKNI ini level ahli K3 konstruksi itu dibagi menjadi tiga tingkatan ya. Tiga tingkatan. Kalau di sini ada 1 ahli muda K3 konstruksi ini. Ya. Ahli muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, ahli utama K3 konstruksi. Yang kita bedakan nanti membacanya, kalau konstruksi itu ya berhubungan dengan konstruksi pasti ahli muda. Nah, gitu. Terus jabatannya apa? K3 konstruksi. Tapi kalau BNSP mengeluarkan sertifikatnya yang bukan konstruksi ya, yang bukan konstruksi, K3 umum misalnya gitu, itu ahli operator K3 umum. Jadi ahli bukan ahli, operator K3 umum. Jadi jabatan dulu baru nanti nama bidangnya ya. Tapi kalau konstruksi biasanya ya ahli muda jalan, ahli madya gedung, ahli utama jembatan misalnya gitu. Jadi ahlinya dulu kelasnya disebutkan baru bidangnya ya gitu. Kalau konstruksi. Kalau yang umum biasanya jabatannya dulu yang disebutin. Operator K3 umum. Ahli K3 umum gitu disebutnya ya. Itu bedanya aja. Tapi nanti persyaratannya berarti kalau dia konstruksi kita ya SKK ini ada konstruksi, ada K3 konstruksi, ada K3 umum, ada K3 bekerja di ketinggian, ini banyak nih SKK ini. Jadi kita kalau ahli K3 lingkungan gitu ya. Jadi SKK ini per masing-masing jabatan ada. Setiap jabatan di Indonesia standar kompetensi yang harus bisa dicapai oleh seorang pekerja itu ada SKKNI-nya. Jadi SKKNI itu adalah standar minimal yang harus dicapai oleh pekerja yang ada di Indonesia. Gitu ya. Standar minimal, Pak, ya. Nah, di ahli muda dibagi madya dan utama ini ada kemampuannya gitu, ya. Ahli muda konstruksi itu harus bisa ngapain begitu ya. Nah, di sini ada di SKKNI-nya. Minimal gitu dapat melaksanakan pekerjaan dengan teknologi menengah dan risiko rendah gitu minimal ya. Ini jadi SKKN minimal Pak. Kalau Bapak punya kelebihan yang lebih ya lebih bagus gitu ya. Minimal mempunyai spesifikasi memiliki kemampuan membuat rencana keselamatan kerja lingkungan RKK yang mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Agung. Paling mudah tuh punya kemampuan harus bisa bikin RKK. Bisa mengidentifikasi bahaya, bisa mengendalikan bahaya, gitu ya. Kemudian ahli muda K3 konstruksi memiliki kemampuan merencanakan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya. Jadi dia bisa mengelola pekerja-pekerja yang lain di bawah agar melaksanakan prinsip K3 dengan aman, ya, dengan baik. Gitu. Terus ahli K3 konstruksi memiliki kemampuan memecahkan masalah dan pengetahuan teknologi atau seni dalam bidang keilmuannya sesuai pendekatan monodisipliner. Karena ini juga harus bisa pengetahuan teknologi seni dia berkomunikasi gitu ya. Karena yang dihadapinya itu nanti kan para pekerja yang pendidikannya ada yang nggak sekolah, SD, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang di atasnya lagi, atasannya. Jadi dia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi, menyampaikan pengetahuan ya safety plan-nya itu agar nyampe gitu ya, agar diterima dengan clear oleh para pekerja gitu ya. Jadi jangan sampai ada kebingungan malah diterangin sama orang ahli K3 konstruksi malah nggak ngerti gitu ya, karena bahasanya terlalu tinggi mungkin gitu ya, tidak dipahami, tidak membumi misalnya bahasanya dan lain-lain ya. Jadi dia harus punya kemampuan itu. Kemudian ahli muda K3 konstruksi ini memiliki kemampuan melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Jadi seorang ahli muda K3 konstruksi itu tadi, begitu dia inspeksi, begitu dia safety patrol menemukan sesuatu tindakan tidak aman, kondisi tidak aman yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kecelakaan,
Nah, berarti dia harus bisa langsung mengambil keputusan ini mau diapain gitu ya. Apa mau di stop, mau diberhentikan atau mau diperbaiki dan lain-lain gitu. Jadi dia harus punya keputusan itu, keberanian untuk mengambil keputusan agar tidak terjadinya kecelakaan gitu ya. Nah, ini seorang ahli muda ketiga. Jangan sampai ahli muda ketiga ngontrol ke lapangan, begitu nemuin yang sesuatu yang berbahaya, tindakan berbahaya dan kondisi yang tidak aman tadi, dia nggak berani negur karena yang ditegurnya badannya lebih gede, lebih hitam, lebih kumisan, lebih gagah dari dia gitu. Dia takut gitu ya. Jadi cuma ngomong pelan-pelan aja ke anak buahnya itu bilang itu bosnya jangan begitu. Gitu. Itu nggak boleh begitu. Jadi orang ahli ketiga harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan strategis karena tujuannya adalah dia mencegah timbulnya kecelakaan. Ya. Jadi ada ahli muda. Nah, ada ahli madya lagi nanti yang lain. Nah, makin ke madya ke utama ini adalah persyaratan-persyaratannya nanti yang dimiliki adalah pengalaman-pengalaman, pengetahuannya bertambah, terus manajerialnya. Jadi posisinya sudah mulai ke arah manajerial, memanage, merencanakan, menganalisis. Nah, itu udah sampai ke ahli utama. Ya. Kalau yang muda masih bisa lulusan SMA dengan berpengalaman ya 3 tahun gitu di bidang konstruksi misalnya itu masih bisa, tapi kalau utama dia harus sudah minimal S1, D3 atau S1 dengan pengalaman yang 3 atau 5 tahun ya. Ini. Nah, ini untuk yang ketiga. Nah, kemudian yang tadi Pak Made itu yang materi tadi itu namanya yang kita sampaikan adalah unit kompetensi Pak Made ya. Jadi di ahli muda ketiga konstruksi ini ya ada 10 unit kompetensi. Nah, ini. Jadi di SKKN ini jadi urutannya kalau di konstruksi itu ada supervisor yang paling di bawah ya, supervisor ya. Kemudian nanti ahli muda tingkatan di atasnya ya. Kemudian baru nanti madya dan utama di atasnya. Nah, di ahli muda ini ya, ahli muda ada 10 unit kompetensi, Pak. Ini ada 10 unit kompetensi yang kita pelajari kemarin ya. Ada unit 1, 2, 3 terus sampai 10. Ini adalah kode unit ya, kode unit saja. Nah, di 10 ini namanya adalah unit kompetensi. Jadi dalam SKKNI untuk skema ahli jabatan kerja ahli muda K3 konstruksi itu ada 10 unit, 10 kalau unit itu berarti 10 topik ya, 10 materi ya, 10 bab yang harus dikuasai minimal oleh seorang ahli muda K3 konstruksi. Jadi kalau kita melihat di sini kan sebenarnya pekerjaannya kalau diterapkan minimal itu mengidentifikasi, bisa melaksanakan, mengidentifikasi, menyusun, melaksanakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat menyusun sasaran berarti menyusun sasaran yang sudah ada dari diskusi dari beberapa teman disusun, kumpulkan. Nah, jadi satu tabel. Kemudian melaksanakan penyuluhan. Berarti dia harus bisa menjelaskan di safety meeting ya, memberikan komunikasi, memberikan safety meeting, safety induction, safety morning, toolbox meeting, begitu-gitu tuh harus bisa ya seorang ahli muda K3. Kemudian melaksanakan program pelatihan, simulasi, ya, dia ikut terlibat melaksanakan program. Nah, tapi programnya sebenarnya sudah disusun tadi kan di sasaran tadi di sini, menyusun sasaran. Karena di sini kata kalimatnya bukan membuat, kita menyusun, berarti dalam menyusun kita ada tim dengan orang-orang ahli yang lain, ahli jalan, ahli gedung, ahli lingkungan, ahli mesin, ahli listrik, nah gitu semuanya gabung gitu ya, bikin kemudian kita susun. Nah, orang K3 ikut nyusun, jadi biar tahu nanti kalau disampaikan pada saat toolbox meeting dan lain-lain, sasaran program K3-nya dia paham ya. Nah, kemudian melaksanakan program. Jadi program yang tadi di atas di sasaran dilaksanakan. Kemudian melakukan inspeksi tadi yang kemarin kita lakukan inspeksi, datang segala macam ya. Mengontrol tindakan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang berbahaya segala macam, apa tindakan kita ya. Nah, berarti sebelum mengontrol kita kan harus tahu dulu mengidentifikasi bahaya segala macam sehingga kita
begitu mengontrol ke lapangan kita bisa tahu, oh ini tindakan tidak aman, oh ini tindakan kondisi yang berbahaya misalnya begitu ya. Kemudian melaporkan setiap kecelakaan. Kalau namanya melaporkan, tentunya bukan Pak ada kecelakaan, bukan seperti itu saja. Melaporkan isinya tentunya ada seperti yang kemarin saya sampaikan, ada step-step yang harus dibuat ya, dari mulai kenapa, bagaimana, apa yang terjadi segala macam, pakai 5W1H aja itu bikin laporannya udah cukup saya rasa ya. Kemudian mengukur pencapaian pelaksana rencana K3. Nah, rencana K3 kan sudah ada di kontrak ya kan, RKK ini kan sebelumnya sudah ada di kontrak ya gitu. Nah, tinggal RKK yang sudah ada di kontrak itu di checklist, diperiksa ya, dikontrol ke lapangan, dilaksanakan enggak gitu ya, dilaksanakan tidak oleh penyedia jasa ya, penyedia jasa atau oleh teman-teman kita di lapangan kalau kita di penyedia jasa ya. Nah, ini adalah 10 unit kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh seorang ahli muda K3 konstruksi. Ini namanya SKKNI Pak ya. Jadi nanti asesor pun menanyakan mengenai skema ahli muda K3 konstruksi ini nggak jauh-jauh dari sini ya. Kemudian coba saya ambil satu skema unit di sini. Nah, di unit kompetensi ini ada namanya elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja ya. Nah, ini saya ambil contoh nih ya. Unit kompetensi yang nomor 1 tadi ya. Unit kompetensi yang nomor 1 tadi. Ya, Pak Agung? Ya, punten. Sudah kita email tadi ya, sudah kita WA di mana di chatting di grup ya. Oke. Mengenai SKKNI ini ya, sesuai dengan Kemnaker nomor 350 tahun 2014 ya, tentang SKKNI K3 konstruksi. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya. Terima kasih Form-formnya Pak Agung. juga kita kirim. Ya, sudah saya Form-formnya download. sudah kita kirim. Ya, silakan. Ya. Jadi misal saya ambil contoh 1 nih ya. Judul unit menentukan peraturan perundang-undangan dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan di bidang K3 konstruksi. Nah, di post-test juga kan pasti pertanyaannya kan nggak jauh dari unit ini. Betul ya Pak Made ya? Ada nomor 1 itu kan ditanyakan penerapan kita ya. Nah, jadi menentukan peraturan perundang-undangan. Isinya dalam menentukan peraturan perundang-undangan itu langkah kerjanya apa sih gitu. Nah, ini langkah kerja ini elemen. Oh, dalam merencanakan peraturan perundang-undangan, kita harus 1 membuat rencana dulu pemilihan peraturan undang-undangan ya. Kemudian kita tentukan peraturan perundang-undangan. Ini langkah kerja nih, langkah kerjanya. Bagaimana cara kita menentukan peraturan perundang-undangan? Oh, pertama ini Pak, 1 membuat rencana pemilihan. Rencana pemilihan peraturan undang-undangan apa saja nih dengan job work breakdown struktur kita, pekerjaan kita apa saja nih. Nah, gitu ya. Kemudian menentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan K3. Kita pilah-pilah lagi mana nih yang peraturan dengan perundang-undangan K3, ya pasal-pasal mana segala macam begitu ya, yang berhubungan dengan K3. Jadi nggak usah semua bab diambil, tapi kita ambil yang berhubungan dengan penerapan pengawasan K3. Nah, ini adalah langkah kerja. Instruksi kerjanya apa? Dalam membuat rencana ini ngapain aja kita nih? Nah, instruksi kerjanya itu ada di kriteria unjuk kerja. Ya. Nah, di kriteria unjuk kerja itu, jadi begitu kita membuat rencana, kita instruksinya apa? Identifikasi peraturan perundang-undangan kita inventarisir. Ya. Jadi itu instruksi kerjanya. Inventaris hasil identifikasi peraturan undang-undang. Nah, itu IK ya. Kerja. Kemudian kedua, itu apa? Susun rencana pemilihan peraturan. Ya. Jadi yang KUK ini adalah instruksi kerja, elemen itu adalah langkah kerjanya, yang unit itu adalah judul pokok bab pekerjaannya, ya, gitu. Nah, ini cara membaca SKK ini kira-kira seperti ini, ya. Nah, di bawah SKK ini ada batasan-batasan variabel, ya. Ini yang sebenarnya penjelasan dari yang atas tadi, yang harus dikuasai apa saja, melaksanakannya apa. Kemudian dalam melaksanakan unit 1 itu alat apa saja sih yang dibutuhkan, begitu ya. Kemudian peraturan apa saja yang dibutuhkan, ya. Jadi dari peraturan sini sebenarnya bisa diambil lagi tadi ini buat dipakai identifikasi peraturan, gitu ya. Kemudian ada
Panduan penilaian. Nah, panduan penilaian ini masuklah ke asesor nguji. Uji, metode ujinya, asesor mau nguji pakai cara apa? Gitu, LSP-nya gitu ya. Pertama kita lewatin tes tulis. Nah, kita kasih Bapak, Ibu, kami berikan aja dulu post testnya ini ya, biar ini lewat dulu nih. Bisa dikerjakan di rumah kan, ini kalau tes tulis pada saat uji gitu, offline kan, waduh repot nih, ngapalinnya, belajarnya, ya nggak boleh buka buku lagi. Nih, ini kemudian offline, dikasih offline aja, jadi bisa masih sambil belajar-belajar misinya. Ya. Kemudian besok ini yang akan dilakukan tesnya, tes lisan, wawancara. Ya. Kemudian kalau ada perlu presentasi, kalau demonstrasi, atau simulasi. Jadi kalau Bapak-Bapak bisa mau mencontohkan gitu ya silahkan saja gitu. Tapi kalau bisa diceritakan lewat berbicara ya berbicara saja, wawancara ya. Itu ini metode ujinya ya. Terus pengetahuannya untuk menghadapi unit 1 tadi, kira-kira apa sih yang harus kita ketahui dalam menyusun peraturan tadi? Oh, berarti kita harus tahu jenis bahaya. Jenis-jenis bahaya pekerjaan konstruksi apa sih? Nah, tadi bahaya fisik, kemarin kan bahaya fisika, bahaya ergonomi, ya, itu ya, bahaya kimia, gitu. Nah, itu kemarin kan sudah dibahas ya, jenis-jenis bahaya, pengetahuannya harus punya. Terus mengenai SMKK, ya, ini kenapa masih SMK 3 kan dikeluarin 2014 nih Pak ya, jadi yang sekarang kita ikutin yang baru berarti SMKK. Nah, kemudian juga laporan-laporan, terus rambu-rambu gitu ya yang ada di K3 apa saja gitu ya. Keterampilannya, skill tadi ini kan pengetahuan. Nah, skillnya untuk unit 1 dia harus bisa mengisi daftar simak atau membuat laporan. Jadi dalam menyusun peraturan perundang-undangan, seorang ahli K3 berarti harus bisa membuat dalam bentuk tabel, ya kan, menyusunnya. Pekerjaan A ini peraturannya ini, pekerjaan B peraturannya ini gitu ya. Nanti habis ini saya kasih contoh ya. Sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak yang kemarin nih. Jadi pembahasan post test sekalian aja nih. Saya jelasin dulu ini teori-teori sedikit, nanti bahas post testnya pasti dari sini akan bisa dapat nih Pak. Ya. Mengisi daftar simak ya, mengisi laporan. Terus sikap kerjanya bagaimana? Nah, dalam menyusun peraturan tadi diharapkan dia bisa lebih teliti, jangan sampai nanti peraturan yang tidak pas dengan pekerjaan kita dia masukin yang penting banyak daftarnya ya. Kayak mahasiswa gitu kalau bikin daftar pustaka itu kan banyak gitu ya, isinya daftar pustaka gitu, padahal nggak dipakai buat ngisi skripsinya atau tugas akhirnya gitu. Jadi itu berarti dia kurang teliti, jadi fokus teliti sama dengan bidangnya ya. Kemudian aspek kritisnya, berarti aspek kritis ini yang biasanya harus dikuasai seorang ahli K3 muda dalam pekerjaannya, berarti harus tepat dia memilih peraturan perundang-undangannya, ya. Ini aja cuma 1 tuh. Karena unit kan cuma peraturan perundang-undangan, berarti aspek kritisnya dia harus tepat dalam memilih peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ngambil peraturan yang salah atau peraturan yang sudah kadaluarsa dimasukin, dia bikin program RKK atau di SMKK-nya, itu ternyata pakai peraturannya yang udah nggak berlaku begitu ya. Nah, ini juga menyambung yang kemarin ada pertanyaan mengenai surat izin operator tuh Pak siapa itu ya. Nah, itu ternyata tahun 2020 ada lagi Permenaker yang baru ini. Sementara Permenaker yang lamanya yang 2010 sudah tidak berlaku tuh Pak untuk operator. Ya, ada nanti kita bantu nanti kita share buat Bapak-bapak buat di tempat pekerjaannya ya. Ini contoh SKKNI ya, contoh SKKNI. Ya. Oke. Itu yang SKKNI Bapak-bapak. Untuk SKKNI dulu sini ada pertanyaan Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin bertanya Pak. Ya, boleh Ibu. Ini terkait SKKNI, nanti iya. pas wawancaranya, itu mengacu kepada SD ini itu ya Pak ya, indikatornya itu ya? Ya, SKKNI 350 tahun 2014. Per item? Iya. Ya, atau sama seperti yang di post test itu atau yang di unit kompetensi itu aja Bu paling. Jadi Ibu, Bapak baca saja untuk SKKNI ya.
unit 1 sampai unit 10 itu kan ada elemen kompetensi sama kriteria unjuk kerjanya, Bu. Iya kan? Nah, itu nanti pasti nanti asesornya nggak jauh-jauh nanyanya dari sana tuh, Bu. Bisa dicek di Ya, APL ini kan 02 ya. APL 02 ya. Ya. Ah. Kalau Bapak Ibu punya formulir APL 02, sudah punya belum, Ibu? APL 02. Sudah Pak. Sudah. Di Nah, situ ada semua. Sudah punya. Nah, di APL 02 itu semuanya sebenarnya ngambil dari SKKNI itu, Bu. Pertanyaan-pertanyaannya itu. Sama. Ya. Karena mengingat waktunya kan cuma setengah jam, Pak, kalau nggak salah saya. Iya, betul. Setengah jam waktu ujiannya, sementara ininya banyak, materinya banyak. Iya. Gitu. Jadi Ibu jawabnya nanti nyambung-nyambung, Bu. Jadi jawab nomor 1 bisa saja nanti bisa menjawab nyambung ke misal bikin peraturan, peraturan kemana sih ya? Peraturan ke pekerjaan ke sasaran dan program nanti ke mengidentifikasi gitu, terus nyambung. Akhirnya semua materinya dalam Ibu jawab sekali kena semua, Bu. Kalau Ibu bisa nyambungan begitu menjawabnya, udah satu pertanyaan selesai, Ibu selesai pulang, Bu. Jelas nggak, Bu? Jadi enggak keseluruhan ya, Pak ya? Iya. Gitu. Saya coba share lagi ya. Nah, sambil jawab dulu yang pertanyaan yang kemarin ya, baru nanti kita ke post test ya Pak Agung ya. Soalnya ini dari yang jawaban pertanyaan itu bisa nyambung ke post test nanti, iya kan? Ya. Saya share coba yang mengenai jawaban untuk mungkin jawaban Pak Agung dulu apa mau di-share? Jawaban pertanyaan yang kemarin? Sama aja, Pak. Ya. Atur aja, Pak. Ya, coba Pak Agung dulu boleh. Pak Agung udah ngopi, saya belum ngopi nih. Oh. Ya, kita jawab pertanyaan dulu ya Bapak-Bapak Ibu. Mungkin dari jawaban-jawaban itu nanti bisa menjawab post test gitu. Ya. Juga bisa menjawab dari hasil jawaban pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menjawab post test dan bisa menjawab untuk besok uji kompetensi gitu ya. Urutannya gitu ya. Oke. Silakan Pak Agung. Boleh saya salah sebelum masuk ke ini, Pak? Boleh. Ya, Pak Agung sama Pak Eka. Saya mungkin bertanya dan sekalian berbagi aja, Pak ya. Iya. Karena kebetulan pernah punya pengalaman waktu kompetensi Japung ya. Iya. Ya, jadi ada ujian oleh asesor dan saking penasarannya saya akhirnya mencari sertifikat asesor. Dan kebetulan alhamdulillah lulus asesor untuk Japung ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, pengujinya dari asesor mana, Pak? Dari BNSP? Ya, dari LSP, Pak. Oh, dari LSP ya? Iya, dari LSP. Kalau BNSP kan nggak boleh menguji langsung ke tenaga kerja. Oh begitu Pak ya? Jadi BNSP memberikan lisensi ke LSP. LSP nanti ada asesornya di LSP. Oh gitu ya. Jadi baik. Asesor dari LSP. Ya. Jadi saya sih berharap dari portofolio ya sudah memberikan keyakinan lah. Karena memang yang dikejar kan mungkin sedikit tentang portofolio juga ya. Iya betul Pak. Iya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Iya. Yang penting tadi di APL 1, di APL 1 itu kan ada persyaratan bukti dasar Pak. Iya. Nah, itu harus terpenuhi dulu bukti dasarnya, baru nanti ditambahin lagi portofolio bukti tambahan. Iya. Ya, gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Agung. Ya, baik Pak Eka. Apa nih kita jawab pertanyaan dengan menjawab pertanyaan yang kemarin ya, yang telah diajukan ya. Oke. Nanti saya share terlebih dahulu sebentar. Aduh. Ya.
Baik, saya coba share ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya Pak Eka, Pak Made Sudarsana. Siap. Pagi ini kita akan sedikit membahas mengenai diskusi dan sharing ya. Kira-kira pertanyaan apa saja yang nanti mungkin akan ditanyakan ya oleh asesor terkait dengan uji sertifikasi ahli muda K3 konstruksi ya. Insya Allah sampai jam 12 ya. Namun sebelumnya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita share baik dengan saya maupun Pak Eka, walaupun sebagian sudah kita jawab ya yang kemarin. Baik, ini kita ulang lagi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak, boleh tapi di zoom sedikit Pak, biar agak maklum matanya sudah agak. Di zoom ya. Baik ya, sebentar. Saya zoom pakai view kali ya. Di bawah aja tuh Pak, di bawah aja tuh Pak, yang ada plus minus di bawah kanan, pojok kanan bawah. Oh, di sini. Ya. Boleh. Ya. Ini ya. Iya. Ya, sip. Siap. Siap. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Lita ya, Hartati. Izin perbedaan antara pelatihan K3 umum yang dilakukan oleh Kemenaker dan juga BNSP. Dan pernah ditanya oleh APH Pokja menggunakan K3 yang mana dan apa dasarnya. Nah, ini sharing dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan nanti dari Pak ya, oleh Pak Eka. Di mana keduanya sangat penting ya, baik BNSP maupun di Kemenaker, karena keduanya itu ada acuan hukumnya ya, acuan hukumnya yaitu sama-sama mengacu di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apa itu? Tentang adanya sertifikasi ya. Kemudian untuk di BNSP itu juga ada rujukannya yaitu dari Kemenaker dan Transmigrasi sendiri ya. Nomor 42 tahun 2008 tentang penetapan SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang K3. Begitu pula di ahli 3 dari Kemenaker juga ada rujukannya tentang menerbitkan ahli K3 ini. Nah, oleh sebab itu tadi saya sudah sampaikan bahwa keduanya sertifikasi ini sama-sama sah ya. Sama oke, sama-sama bisa dipakai ya. Dan ini bisa juga digunakan untuk pekerjaan, untuk proyek, untuk tender ya. Bisa salah satu atau juga bisa keduanya ya. Jadi dua-duanya sah bisa digunakan. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Eka ada yang mau tambahkan? Silakan Pak Eka. Ya. Kemudian Baik, ada yang mau tambahkan? Eka mungkin belum ada ya. Ya, lanjut aja Pak, nanti saya terakhir. Oh iya. Jadi share-nya biar share-nya nggak gantian gitu. Ya. Baik ya, itu sudah kita jawab bahwa kedua-duanya berlaku, kedua-duanya sah ya. Silakan dipakai salah satu atau keduanya ya, nggak masalah. Oke, yang kedua, bagaimana Undang-Undang 14 apakah 14 tahun 1963 apakah direduksi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law 2020. Nah, kita udah sama-sama cek ya bahwa 14 tahun 63 ini adalah perjanjian karya ya, udah lama sekali nih ya, antara Pertamina dengan PT Caltex ya. Nah, saya pikir ini tidak langsung bersinggungan ya. Kalau mungkin yang ditanyakan adalah mungkin apakah Undang-Undang Naker 13 tahun 2003
dibandingkan dengan Omnibus Law 2020 Ciptaker, Cipta Tenaga Kerja. Nah, Cipta Kerja. Ya, ini sekilas kita sudah lihat. Tentu saja ada perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan. Bisa dilihat di dalam undang-undang. Cuma Bapak dan Ibu sekalian, ya, walaupun ini sudah disampaikan, UU Omnibus Law ini tahun 2020 ini kan masih dalam proses pengetikan, ya, apa namanya, upload, ya, diberitakan dalam apa namanya, surat negara, ya. Oleh sebab itu kita masih menunggu, ya. Dan ini lebih arahnya ke ahli hukum, ya. Karena nanti kalau kita bahas di sini agak panjang juga, ya, agak panjang juga. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka UU Naker tahun 2013 dan 2003 dan bandingkan dengan UU Ciptaker, ya, Omnibus Law tahun 2020, ya. Kemudian apa bedanya penanggung jawab keselamatan konstruksi dengan kepala pelaksanaan pekerjaan konstruksi? Nah, ini udah saya jawab, ya, kemarin, ya. Oke. Kalau penanggung jawab safety, ya tentang safety, ya. Tapi kalau kepala pelaksanaan pekerjaan konstruksi biasanya dipimpin oleh project manager ataupun site manager, ya. Ya, tentu saja ini berhubungan juga dengan safety proyek tersebut, ya. Oke. Kemudian ini untuk Pak Eka, cuma saya udah bantu jawab. Apakah full body harness ada masa berlakunya? Ada, Pak. Ya, silakan dicek di masing-masing peralatan APD kita, yaitu kemarin saya sudah sampaikan di helm, ya, maupun di body harness, ya. Itu sudah ada masa berlakunya. Silakan dicek, itu ada masa produksi, kode produksi, ya, mereknya, ya, kemudian tahun produksinya. Ya, biasanya sekitar 4-5 tahun setelah digunakan itu sebaiknya diganti, ya, wajib diganti, gitu, ya. Kemudian helm apa yang digunakan untuk petugas K3, ya. Nah, ini udah saya langsung kopikan, ya, beberapa rujukan mengenai helm, ya, yang dipakai oleh tenaga kerja di proyek konstruksi, ya. K3 biasanya menggunakan helm warna merah, ya, atau fireman juga menggunakan helm warna merah. Sebenarnya yang putih itu biasanya untuk para staff, ya, kemudian untuk manajer, untuk pengawas, ya, dan sebagainya. Kalau yang biru biasanya untuk electrician, ya, petugas listrik, ya, atau elektro, ya, seperti itu. Oke. Kemudian pekerja apakah ada proyek baru APD yang digunakan harus dalam kondisi baru? Kalau sudah punya dalam kondisi masih baik bagaimana? Nah, itu tadi saya sudah jawab. Ya, biasanya ada waktu expirednya. Silakan lihat di APD masing-masing, ya. Untuk helm dan body harness itu sekitar 4-5 tahun, ya. Ada kode nomor produksinya di situ. Kalau tulis 18, ya, yang udah saya perlihatkan kemarin ke Bapak Ibu sekalian di helm merah, ya. Itu berarti berlaku hingga tahun 2023, ya. 2023. Pada saat, jadi 5 tahun setelah helm tersebut dipakai. Jadi amannya adalah setelah 5 tahun wajib diganti. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa di setiap tender pada saat sekarang sesuai dengan peraturan yang ada, itu wajib di diri kita untuk mengalokasikan dana atau anggaran yang berkaitan dengan K3 atau safety, ya, termasuk di situ ada RKK-nya, ya, rencana keselamatan konstruksi. RKK itu yang mana? Silakan Bapak Ibu sekalian baca di form atau modul yang sudah saya email sebelumnya, sudah saya kirim sebelumnya di panitia. Di situ diceritakan gamblang mengenai bagaimana kita menyusun RKK, ya, RKK di setiap proyek konstruksi, ya, baik kecil, menengah maupun besar, termasuk di sini adalah kondisi atau keadaan